Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan dan juga menjelaskan materi mata kuliah Hukum Bisnis terkait dengan hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Next. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Afinar Fadilah dengan NIM 2264 dan rekan saya ada Cantika Yolanda dengan NIM 2222. Masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama yaitu pengertian dari monopoli sendiri merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Kemudian, sedangkan pengertian dari persaingan usaha tidak sehat sendiri merupakan persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur maupun melawan hukum atau menghambat persaingan usaha itu sendiri. Next. Nah, materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan asas hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Pelaku usaha di Indonesia sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Next. Nah, berikut ada 4 poin tujuan hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Yang pertama yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Kemudian yang keempat yaitu terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam suatu kegiatan usaha itu sendiri. Next. Nah, berikut ada beberapa perjanjian yang dilarang menurut undang-undang. Yang pertama yaitu ada oligopoli. Pada poin pertama yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain secara bersama-sama dalam melakukan monopoli. Kemudian yang kedua yaitu pelaku usaha patut diduga maupun dianggap secara bersama-sama melakukan monopoli. Kemudian yang kedua yaitu ada penetapan harga. Penetapan harga sendiri itu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu ada penetapan harga atau price fixing itu sendiri. Kemudian yang kedua ada diskriminasi harga atau price discrimination. Kemudian yang ketiga yaitu ada perjanjian atau penetapan harga di bawah harga pasar atau jual rugi atau predatory pricing. Kemudian yang keempat yaitu ada pengaturan harga jual kembali. Next. Yang ketiga yaitu ada market division, di mana pelaku usaha itu sendiri dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa. Kemudian yang keempat yaitu ada group boycott, di mana perjanjian pemboikotan yakni salah satu bentuk strategi yang dilakukan di antara pelaku usaha untuk mengusir pelaku usaha lain dari pasar yang sama. Next. Kemudian yang kelima yaitu ada perjanjian kartel, di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa. Kemudian yang keenam yaitu ada perjanjian trust, di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar. Next. Nah, berikut ada perjanjian oligopsoni, di mana perjanjian ini
pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk bersama-sama menguasai pasokan. Kemudian, pelaku usaha tersebut patut diduga maupun dianggap bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan. Kemudian yang ke-8 yaitu ada perjanjian integrasi vertikal, di mana dalam perjanjian ini pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf Mbak Yola, untuk mic-nya belum dinyalakan. Oke, selanjutnya ada perjanjian dilarang yang mana ada perjanjian tertutup. Ada 3 poin. Yang pertama, pihak yang telah menerima barang hanya dapat memasok dan atau tidak memasok kembali di tempat tertentu. Yang kedua, pihak yang telah menerima barang harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Yang ketiga, yaitu dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa dari pihak pelaku. Selanjutnya ada exclusive distribution agreement. Yang pertama yaitu pelaku usaha membuat perjanjian bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasak atau tidak memasak kembali kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja. Yang kedua yaitu dengan kata lain pihak distributor dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur. Ada perjanjian dilarang yaitu yang kedua, selling agreement, yaitu apabila suatu perusahaan masyarakat penjualan atau penyewaan suatu barang atau jasa yang hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya. Yang kedua yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri, yang mana perjanjian dengan pihak luar negeri menjadi terlarang jika melakukan perjanjian yang dapat merusak persaingan usaha dan melakukan tindak monopoli. Akan dikenakan pasal bila mana berpengaruh dengan pasar Indonesia. Selanjutnya ada kegiatan yang dilarang. Yang pertama yaitu monopoli. Nah, di mana pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi barang dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Juga pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana yaitu yang pertama, barang atau jasa belum ada substitusinya. Yang kedua, menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa. Selanjutnya yang kedua ada monopsoni, yaitu apabila dalam hal monopoli, seorang atau satu kelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar untuk menjual satu produk, maka istilah monopsoni diartikan sebagai seorang atau satu kelompok usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli acap kali monopoli identik dengan pembeli tunggal atas produk barang atau jasa tertentu. Yang ketiga ada penguasaan pasar, di mana penguasaan pasar yang cukup besar akan memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin dapat diperoleh oleh pelaku usaha. Adapun penguasaan pasar yang bertentangan dengan hukum yakni yang pertama, yaitu menolak atau menghalangi usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan. Yang kedua, menghalangi konsumen untuk berhubungan dengan pesaing. Yang ketiga, melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha. Dan yang keempat ada kegiatan dilarang yaitu jual rugi. Di mana kegiatan jual rugi merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasaran barang atau jasa dengan cara jual rugi yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. Dan perilaku pelaku usaha yang menetapkan jual rugi
atau harga sangat rendah bertujuan untuk meningkatkan atau mematikan usaha para pesaingnya yang bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat. Selanjutnya ada persekongkolan. Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri karena dalam persekongkolan terdapat kerjasama yang melibatkan dan atau lebih pelaku. Dan terdapat 3 bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang oleh UU Anti Monopoli, yaitu yang pertama persekongkolan tender, yang kedua persekongkolan untuk membocorkan, dan yang ketiga persekongkolan untuk menghambat perdagangan. Nah, selanjutnya ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dan Penegak Hukum Persaingan di Indonesia. KPPU merupakan lembaga administratif. Sebagai lembaga administratif, KPPU bertindak untuk kepentingan umum. Peranan KPPU dalam penegakan hukum persaingan di Indonesia yakni untuk mengawasi pelaksanaan UU Anti Monopoli, dibentuklah sebuah komisi. KPPU berwenang dalam melakukan penelitian dan penyelidikan yang akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar UU Monopoli atau tidak. Nah, baik, berikut adalah kesimpulan dari pemaparan materi tersebut, yaitu hukum anti monopoli berperan krusial dalam menjaga keseimbangan pasar. Dengan melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, undang-undang ini mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat dan kompetitif. Hal ini pada akhirnya menguntungkan konsumen melalui harga yang lebih wajar dan pilihan produk yang lebih beragam. Nah, berikut adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.